Jepara 12 Januari 1900. Kepada Stella Zihandelar. Negeri matahari kami yang sangat kamu rindukan, akhir-akhir ini sama sekali tidak panas. Tiap hari hujan lebat bukan main, dan hari Minggu lalu Kali Jepara meluap, membanjiri kotanya dan banyak desa dengan airnya yang coklat kemerah-merahan. Tadi pagi sebenarnya turun angin ribut, luar biasa angin mengamuk di sini. Di halaman ada beberapa pohon yang sama sekali menjadi gundul. Dahan-dahan besar patah, seolah-olah hanya batang korek api saja. Dari sejumlah pohon kolbanda yang bagus itu sekarang tinggal beberapa batang yang gundul-gundul saja. Betapa hebat penderitaan kampung-kampung karenanya. Beberapa waktu lalu kamu bertanya perihal kondisi rakyat kecil saat ini. Tapi karena kamu sudah menulis banyak, aku tidak mungkin menerangkannya. Tidak cukup kalau hanya singkat saja. Terima kasih Stella atas dukunganmu. Kamu tahu apa moto hidupku? Aku mau. Dua kata sederhana ini telah membawaku melewati bergunung kesulitan. Aku tidak bisa adalah kata-kata yang mematahkan semangat. Aku mau akan mendorong kita ke puncak gunung. Aku penuh semangat, semangatku menyala Stella. Peliharalah api itu, jangan biarkan padam, besarkan hatiku, kobarkan semangatku Stella. Aku bersyukur kepada Tuhan dapat menjawab tidak atas pertanyaanmu. Apakah sekarang keadaan rakyat sangat menyedihkan seperti yang dilukiskan Buta Tuli? Betul, kadang-kadang rakyat kelaparan. Tetapi hal ini sama sekali bukan salah mereka. Mereka tidak mungkin bertanggung jawab atas tidak turunnya hujan yang sangat diperlukan untuk ladang mereka. Atau mungkinkah mereka menolak air yang berlimpah-limpah yang ditumpahkan langit ke sawah? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Halo gengs, balik lagi dengan aku Nila Cantika dan hari ini tepat 21 April 2022, dimana kita semua udah tahu dong tentunya kalau hari ini adalah hari memperingati hari lahir dari ibu kita Kartini. Jadi khusus hari ini aku bakalan sharing cerita tentang beliau yang selalu memperjuangkan emansipasi wanita hingga akhir hayatnya. Jadi jangan di skip video ini untuk memperingati hari beliau. So jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Share juga ke semua teman-teman kalian. Dan selamat menonton teman-teman. 21 April selalu kita peringati sebagai Hari Kartini di setiap tahunnya. Hal ini tentu lantaran sesuai dengan hari lahir dari ibu kita Kartini yang dilahirkan pada 21 April 1879. Peringatan Hari Kartini berawal dari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada 2 Mei 1964 di masa pemerintahan Presiden Soekarno ketika Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan Indonesia. Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan nama R.A. Kartini. Beliau dikenal sebagai pelopor dari emansipasi wanita pribumi kala itu. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah. Bersumber dari kompas.com, beliau adalah putri tertua keturunan keluarga Ningrat Jawa atau istilah Jawanya adalah keluarga priai atau bangsawan.
Ayahnya merupakan seorang bupati Jepara yang bernama Raden Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah yang merupakan istri pertama dari Mas Adipati, namun bukan istri utama dari Mas Adipati. M.A. Ngasirah merupakan seorang putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madiono yang saat itu merupakan guru agama di Teluk Kawur. Sedangkan untuk silsilah ayahnya masih ada keturunan Hamengkubuwono IV. Karena peraturan kolonial pada saat itu mengharuskan seorang bupati ini harus beristrikan seorang bangsawan. Sehingga akhirnya ayah dari Ibu Kartini ini pun memutuskan untuk menikah lagi dengan Raden Ajeng Worjan yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Di sini Ibu Kartini adalah anak kelima dari 11 saudara kandung dan juga tirinya. Dari usianya yang masih kecil saja sudah terlihat bahwa Ibu Kartini ini sudah berbeda dengan anak-anak perempuan yang ada di kampungnya ini, gengs. Karena beliau lebih dulu mendapatkan kesempatan untuk bersekolah yang lebih baik sejak dari masa kecilnya ini. Beliau mulai menempuh sekolah di ILS atau Europe Law School. Nah, sekolah ini merupakan sekolah yang bergengsi pada zaman kolonial Hindia Belanda di Indonesia pada waktu itu, gengs. Biasanya sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing, atau pribumi, tapi dari tokoh yang terkemuka. Ibu Kartini menempuh pendidikannya di ILS hingga usianya 12 tahun dan setelah itu beliau pun lalu dipingit. Karena gengs, tradisi Jawa pada waktu itu mengharuskan untuk wanita Jawa agar dipingit dan tetap tinggal di rumah saja. Selama bersekolah di ILS, Ibu Kartini juga belajar bahasa Belanda di sana, gengs. Karena kebiasaan dalam berbahasa Belanda inilah akhirnya meskipun di rumah saja Ibu Kartini ini tetap belajar dan juga berkirim surat kepada teman-teman korespondensi dari Belandanya ini yang salah satunya Rosa Abendanon dan juga Stella Zihandile. Sejak saat itulah kemudian Ibu Kartini ini tertarik dengan kemajuan berpikir perempuan Eropa. Lalu timbullah keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi karena beliau melihat pada saat itu perempuan pribumi berada di status sosial yang rendah. Khususnya saat beliau melihat perempuan pribumi di tanah Jawa. Ibu Kartini kemudian menuliskan pemikirannya itu yang dimuat oleh majalah perempuan di Belanda yang bernama Die Hoansi Lily. Karena mengingat kondisinya yang dipingit, maka tidak banyak yang dilakukan oleh Ibu Kartini di luar rumah. Tapi bukan berarti beliau diam saja loh, gengs. Aktivitas surat menyuratnya Ibu Kartini ini adalah senjata perjuangan dari beliau, gengs. Surat-surat yang dituliskannya pun berisikan keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita Jawa yang pada saat itu sulit untuk maju. Nah, Ibu Kartini menginginkan adanya emansipasi di mana perempuan harus memperoleh kebebasan, kesamaan, otonomi, dan juga kesetaraan dalam hidup maupun hukum. Bahkan ada kutipan dari Ibu Kartini yang menyatakan agama harus menjaga kita dari berbuat dosa. Tetapi berapa banyaknya dosa yang diperbuat oleh orang atas nama agama itu. Semakin dewasa, daya nalar dari Ibu Kartini pun semakin matang, gengs. Beliau pun juga banyak membaca buku-buku karya dari Louis Couperus, The Steel Card, Van Eden, Augusta de Witt, Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan juga surat-surat cinta, serta berbagai roman-roman yang bernuansa feminis. Nah, semua bukunya ini berbahasa Belanda, gengs. Dari ketertarikan inilah yang akhirnya membuat Ibu Kartini memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Tinggal di Jepara membuat Ibu Kartini merasa tidak berkembang. Melihat fasilitas yang ada di keluarganya, beliau pun ingin melanjutkan pendidikannya ke Jakarta atau ke Belanda. Tetapi kedua orang tuanya tidak mengizinkannya, meskipun mereka tidak melarang Ibu Kartini untuk menjadi seorang guru. Sehingga sampai akhirnya Ibu Kartini tidak dapat belajar menjadi seorang guru ataupun melanjutkan pendidikannya di Belanda. Walaupun pada waktu
itu beliau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Pada tanggal 12 November 1903 di usia Ibu Kartini 24 tahun, beliau pun kemudian dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan Bupati Rembang yang bernama KLM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Suaminya ini diketahui telah memiliki 3 orang istri, namun setelah menikah beliau pun dapat memahami keinginan besar dari Ibu Kartini. Ibu Kartini kemudian diberikan kebebasan dan juga dukungan penuh untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Yang saat ini gengs, gedung tersebut digunakan sebagai gedung pramuka. Kemudian dari pernikahannya tersebut, Ibu Kartini pun melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Sosali Jojo Adiningrat yang lahir pada 13 September 1904. Tetapi tidak lama dari itu, beberapa hari kemudian Ibu Kartini meninggal dunia pada 17 September 1904 di usianya yang ke-25 tahun. Beliau kemudian dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu di Rembang. Berkat kegigihan dan juga perjuangan dari seorang Ibu Kartini, kemudian didirikan oleh Yayasan Kartini Sekolah Wanita di Semarang pada tahun 1912. Kemudian sekolah wanita tersebut pun didirikan juga di Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan juga Cirebon, dan juga daerah-daerah lainnya. Sedangkan Yayasan Kartini didirikan oleh seorang tokoh politik etis yang bernama Van Deventer. Sepeninggalan Ibu Kartini, kemudian J.H. Abendanon mengumpulkan surat-surat yang pernah dituliskan oleh Ibu Kartini saat beliau masih aktif korespondensi bersama teman-temannya di Eropa. J.H. Abendanon kemudian menerbitkan surat-surat tersebut di Belanda pada tahun 1911 dengan judul Door Duisternis tot Light atau Dari Kegelapan Menuju Cahaya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh sastrawan pujangga baru yang bernama Armpin pada tahun 1922 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Surat-surat tersebut kemudian dicetak sebanyak 5 kali dan pada cetakan kelima kemudian ditemukan banyak pemikiran-pemikiran dari Ibu Kartini yang pada saat itu banyak sekali menarik perhatian masyarakat. Dari pemikiran inilah juga yang akhirnya mengubah pandangan wanita Belanda terhadap wanita pribumi kala itu. Dari tulisan inilah kemudian banyak tokoh-tokoh nasional Indonesia yang juga terinspirasi dengan pemikiran Ibu Kartini, yang akhirnya ada lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini yang dipersembahkan secara langsung kepada Ibu Kartini yang dituliskan secara langsung oleh salah satu tokoh nasional Indonesia, yaitu W.R. Supratman. Nah gengs, sudah sampai di akhir cerita tadi gengs, cerita dari Ibu Kita Kartini. Jadi kita sebagai wanita-wanita Indonesia ini wajib dan patut berterima kasih kepada beliau, karena beliaulah yang memperjuangkan emansipasi wanita dan akhirnya kita bisa merasakan kebebasan dan juga kesetaraan yang sama. Jadi jangan dilupakan jasa-jasa beliau ya gengs. So selamat Hari Kartini buat kita semua, selamat Hari Kartini buat wanita-wanita Indonesiaku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ya. Bye-bye. I hate this channel. No!